Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Salam sejahtera kepada kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pemikiran, diskusi publik tentang menelisik sense of crisis wakil rakyat pada masa pandemi kali ini. Di mana sense of crisis ini merupakan kepekaan dari wakil rakyat terhadap memandang suatu masalah, memandang suatu krisis yang terjadi, di mana kita akan melihat bagaimana kemampuan dari wakil rakyat tersebut untuk melihat hambatan yang terjadi, hambatan atau kendala yang bisa kita lihat melalui solusi-solusi yang diberikan oleh para wakil rakyat dalam memecahkan suatu masalah. Sholawat bering salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azril Habibi, Kepala Departemen Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Pengurus Daerah Kota Jambi. Adapun bersama kita malam hari ini sudah hadir pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Bang Wajidi dari Bang Wajidi SH selaku advokat dari PBH Pradi Provinsi Jambi. Halo Bang Wajidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah hadir Mas Sulistiono. Beliau merupakan jurnalis dari Tribun Jambi. Halo Mas Sulis. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Luris. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Halo. Suaranya kedengaran belum nih? Sudah. Sudah ya. Sudah dengar. Baik, kita mulai kepada diskusi kita pada malam hari ini mengenai bagaimana realitas dari yang terjadi mengenai pandemi kita hari ini pada kali ini dari sisi selaku sudut pandang dari masyarakat yang akan diwakili oleh Bang Wajidi mengenai realitas para wakil rakyat itu seperti apa sekarang? Apakah mereka memang peka terhadap apa yang terjadi, ataukah mereka hanya sekedar saja untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi pada kali ini? Baik, kepada Bang Wajidi dipersilahkan. Izin Azril, yang dari DPR ada kabarnya? Oh iya, yang dari DPR itu kemarin sudah ada komunikasi bahwasanya mereka tidak bisa, tiba-tiba tidak bisa untuk melakukan diskusi pada malam hari ini. Mungkin ada sebelumnya Bang Wajdi, mohon maaf, sebelum kepada diskusi yang akan kita lakukan, ada baiknya kita mendengarkan pemantik dari diskusi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Umum dari kami Kota Jambi, Saudara Azim Muhammad Azim. Kami persilahkan. Silakan Bang Azim.
Baik, terima kasih kepada Bung Azril selaku Kepala Departemen Kebijakan Publik. Izin kembali menyapa, gimana Bang? Bang Wajidi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sini ada hujan Mas, sedikit nih. ya baik Bang. Mas Sulistiono, apa kabar Mas? Baik, baik. Nah, kita diskusinya nyantai aja Mas. Nggak terlalu tegang-tegang gitu kan? Kita nyantai aja Mas, nyantai aja Bang. Diskusinya rileks kan. Baik, langsung saja ya. Mungkin pemantik diskusi yang ingin Nazim sampaikan adalah sederhana saja, bahwasanya saat ini kita hanya ingin mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh wakil rakyat. Terkhususnya dalam pembahasan yang kita maksud saat ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Yang mana yang ingin kita tunggu-tunggu adalah apa antisipasi terhadap masalah krisis pandemi yang terjadi saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin kita dengarkan adalah kita tentu ingin mendapat jawaban secara langsung dari DPRD Kota Jambi terhadap apa yang sudah dilakukan serta bagaimana memprediksi hal yang akan terjadi dengan memproyeksikan penanganan pandemi dalam masa depan ini. Nah, di sini nanti seharusnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi yang mana diwakili oleh Bu Roro Nuli Kurniasih. Namun dalam realitasnya beliau meminta izin berhalangan hadir pada malam hari ini. Yang awalnya kita sudah komunikasi dengan beliau mengatakan bersedia. Kita doakan semoga Bu Roro sehat selalu dan dilindungi serta dijauhi dari mara bahaya. Baik, kita lanjutkan bahwasanya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama saat ini, krisis yang kita hadapi saat ini adalah krisis berlarut yang multidimensi. Di mana ditemukan ketakutan akan varian-varian baru dari virus COVID-19. Nah, jadi sekarang ini ada sebuah fenomena adanya varian-varian baru dari virus COVID-19 ini, yang mana ini menjadi sebuah potensi ledakan akan kepanikan, terkhususnya kepada potensi ledakan kepanikan yang akan terjadi pada kehidupan sosial kita. Berlanjut kepada pembahasan berikutnya, tujuan dilaksanakannya diskusi publik kita malam hari ini, yang mana ini adalah agenda diskusi terbuka untuk umum, yang kita beri judul dengan menelisik sense of crisis wakil rakyat di tengah pandemi COVID-19. Nah, yang mana adapun tujuannya yang pertama adalah sebagai sarana dalam merawat tradisi demokrasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan menjunjung tinggi supremasi dan keadilan hukum. Itulah tujuan diadakannya diskusi kita pada malam hari ini. Namun, dengan berangkat dari realitas yang ada pada kehidupan kita sehari-hari, kami Kota Jambi itu sendiri telah melakukan riset yang sangat sederhana. Kita telah melakukan sebuah riset sederhana yang mana kita banyak sekali menemukan ragam hal-hal yang menarik yang mesti kita kaji dan kita bahas bersama. Adapun hal yang menarik tersebut adalah kita dikejutkan dengan fakta-fakta adanya rehabilitasi pagar gedung DPRD Kota Jambi yang menggunakan anggaran senilai 1,3 miliar rupiah di tengah pandemi. Tidak hanya dana 1,3 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk renovasi pagar DPRD Kota Jambi, juga kita temukan 650 juta rupiah dana untuk smartphone anggota DPRD Kota Jambi. Nah, di sini
masing-masing anggota dewan itu dijatahi satu ponsel smartphone yang senilai 13 juta rupiah yang diambil dari dana APBD. Nah, kemudian hal yang menarik yang ketiga adalah saat ini anggota DPRD Kota Jambi itu berkantor dan melaksanakan aktivitas kegiatannya bertempat di Hotel Ratu Residence. Nah, kenapa berkantor dan melaksanakan aktivitas di kantor di Hotel Ratu Residence? Ternyata saat ini telah terjadi rehabilitasi gedung DPRD yang menggunakan dana 10 miliar rupiah. Terlepas dari 3 hal penemuan sederhana yang kami lakukan, adapun argumentasi bahwasanya seluruh rangkaian agenda yang dilakukan oleh DPRD tadi ini telah dianggarkan sejak lama sebelum pandemi terjadi. Nah, jadi ini telah dianggarkan sebelum pandemi terjadi. Tetapi ketika kita berlandaskan kepada Undang-Undang Keuangan Negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwasanya dinyatakan dengan tegas keuangan negara itu mesti digunakan dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan kepatutan. Sekarang timbul sebuah pertanyaan sederhana. Di mana sense of crisis wakil rakyat di tengah pandemi saat ini? Nah, untuk itu akan kita diskusikan bersama para pembicara yang hadir pada malam hari ini, yaitu kepada Prof. Bahder yang akan, beliau tadi barusan konfirmasi akan menyusul masuk ke dalam ruangan Zoom karena ada beberapa kendala. Kemudian dengan Bang Wajidi dan juga Mas Sulis selaku pemimpin redaksi Tribun Jambi. Kami percaya bahwasannya dan yakin sepenuh hati para pembicara yang hadir pada malam hari ini adalah pembicara pilihan yang berkompeten dan sangat ahli di bidang masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya Pak Wajidi dan Mas Sulis. Terakhir sebagai penutup, kita sampaikan bahwasanya pada akhirnya pandemi ini adalah masalah kita bersama. Masalah kita bersama, dan kami yakin tidak ada yang bisa mengatasi persoalan ini sendirian. Untuk itu kita berharap harus ada kolaborasi dari kita semua, dan ini hal mutlak yang harus kita tekankan bahwasanya harus butuh kolaborasi, tidak bisa sendirian. Semoga diskusi yang kita laksanakan pada malam hari ini membuka wawasan kita semua dan memberikan Baik, terima kasih kepada Bung Azim yang telah memaparkan, menghangatkan suhu diskusi kita pada malam hari ini. Beberapa hal sudah dipaparkan bahwasanya DPR pada saat ini melakukan berbagai hal yang cukup menyayat hati. Di masa pandemi ini mereka menghambur-hamburkan anggaran untuk hal yang masih bisa kita tunda, yang masih bisa kita ibaratnya tuh dikesampingkan terlebih dahulu. Kita lanjut kepada pemantik diskusi selanjutnya, yaitu dari Bang Wajidi mengenai realitas dari sudut pandang masyarakat terhadap wakil rakyat
pada masa pandemi saat ini? Apakah rakyat ini mewakili apa yang sedang terjadi pada masa pandemi ini? Kita ketahui bahwa saja pandemi bukan tentang kesehatan saja. Pandemi meliputi berbagai sektor, pendidikan, ekonomi, bahkan hal-hal yang di luar yang kita duga masih banyak terdapat dampak terhadap sektor-sektor tersebut. Baik, kepada Bang Wajdi dipersilakan. Terima kasih, Bung Azril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu rahmat karunia-Nya juga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada acara diskusi pada malam ini. Selawat bering salam kita tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, uswatul hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bang Sulis ya, Pimret Tim. Malam, Bang. Ya, selamat malam Bang Sulis. Malam. Ya, Bung Azim selaku Ketua KMI Kota, Bang Azril selaku selaku moderator malam ini, serta saudara-saudara hadirin muhadirat yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Prof. Bang bisa segera bergabung sama kita. Di awalnya saya kira saya sebatas peserta gitu ya, dan saya juga berharap tadi bisa hadir anggota DPR karena kita masih minim informasi ya selama masa pandemi ini, apa sih yang sudah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat kita di Kota Jambi. Tapi karena beliau tidak ada, ya nggak apa-apa, kita diskusi dari kita untuk kita kan. Di hadirnya berbahagia, kalau bicara masalah of crisis anggota DPR, tentu kita tidak ada kita kemudian siapa sih sebenarnya anggota DPR. Anggota DPR itu kan lahir merupakan perwakilan dari kita, dari rakyat, melalui proses demokrasi yang namanya pemilihan umum. Dalam konstruksi hukum sebenarnya anggota DPR itu adalah menerima amanah ya dari rakyat untuk mewakili rakyat, atau dengan pasalnya dia merupakan seseorang yang menerima kuasa dari rakyat untuk menjalankan kepentingan hak asasi, hak pemerintahan rakyat di pemerintahan tersebut. Dengan demikian artinya anggota DPR tersebut dia merupakan representatif dari rakyat, sehingga apa yang akan dilakukan tersebut adalah sejatinya adalah kepentingan dari rakyat yang telah memberi amanah kepadanya. Nah, pertanyaannya sampai sejauh mana selama ini anggota DPR sudah menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepadanya melalui proses demokrasi tadi. Nah, dihubungkan dengan masa saat sekarang, masa pandemi yang sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun. Kita tahu bersama pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap bidang kesehatan, tapi sudah menjadi berdampak multidimensional. Jadi itu kita tahu bersama dari sejak adanya bencana pandemi ini, terganggunya pertumbuhan ekonomi, dengan sendirinya akan terjadilah tingkat pengangguran, dan seterusnya akan menimbulkan tingginya angka kemiskinan. Kita tahu dalam rumusan ilmu sosiologis atau dalam ilmu hukum, kalau sudah terjadi pengangguran kemiskinan, dengan sendirinya maka itu akan meningkatkan potensi tingkat kerawanan Kamtibmas. Itulah multi kompleks dampak dari pandemi ini. Nah, khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, nah, itu tak terlepas juga dari kebijakan-kebijakan stakeholder, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dalam rangka menangani kasus atau pandemi ini. Kita ketahui beberapa istilah sudah lahir mulai dari PSBB, PPKM, ataupun PPKM level 4 saat sekarang termasuk Kota Jambi.
sesadanya itu akan menimbulkan dampak yang begitu luas terhadap roda perekonomian masyarakat. Nah, bayangkan ketika pertama kali dilaksanakan PPKM tahap awal, itu pedagang ditutup, tidak boleh jualan, sampai jam 8 batas maksimal. Padahal mereka itu justru konsumen datang itu pada saat jam 8 tersebut. Nah, ketika ditutup, bayangkan berapa terganggunya roda perekonomian atau periukasi para pedagang tersebut. Kita ketahui juga kemudian bahwa selama pandemi ini ternyata juga pendidikan sangat terganggu ya. Hampir semua sektor pendidikan itu melalui daring, melalui online. Nah, kemudian dari kenyataan realitas seperti ini, timbul pertanyaan, sampai sejauh mana rasa kepedulian kepekaan dari wakil rakyat tadi, atau kuasa di rakyat yang duduk di pemerintah tersebut. Apakah selama ini mereka sudah merasakan kepedihan, penderitaan yang dialami oleh masyarakat selama 2 tahun dalam masa pandemi tersebut? Sebetulnya kita sangat berharap sekali hadirnya wakil dari DPRD tadi, supaya kita bisa lebih tahu sejauh mana langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh wakil tersebut dalam menghadapi, dalam menyikapi, ataupun untuk dari kita bersama. Tapi mungkin karena setelah beliau berlarang hadir, kita jadi nggak bisa tahu lebih banyak mengeksplorasi apa yang sudah benar. Ketua UNTA ditanyata, memang sekalipun sudah kondisi separah seperti ini, ternyata anggota DPR kita dari bukti yang ada, dari informasi yang dapat ini, masih melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi seperti pagar ataupun rehab gedung DPR, bahkan sampai tiga-tiganya juga beli smartphone. Nah, ini suatu hal yang sangat tidak kita, kalau melihat kepada instruksi dari Mendagri, dari instruksi nomor 31/2001 itu, sebenarnya sekalipun sudah dianggarkan melalui APBD ataupun sudah disahkan oleh di APBD, itu masih dimungkinkan untuk dilakukan realokasi atau refocusing terhadap anggaran tersebut. Karena seperti disampaikan oleh Ketua Umum bahwa prinsip dari keuangan negara seperti efisiensi ekonomis dan ada kepatutan, kondisi real masyarakat, psikologis masyarakat sekarang, makanya menunda kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting seperti pembangunan gedung, bangunan konstruksi yang tidak mengganggu orang lagi di rehab. Timbul suatu pertanyaan, sejauh mana urgensitasnya gedung DPR yang kalau melihat pengamatan kita sehari-hari, itu kan masih layak sebagai tempat untuk kegiatan aktivitas anggota DPR kita. Karena berapa kali kita sempat hadir, baik ruangan rapat, ruang paripurna pun masih layak pakai. Nah, makanya itu terusik rasa keadilan masyarakat. Kenapa tega-teganya anggota DPR kondisi seperti masih sempat memikirkan pembangunan gedung tersebut? Akan nggak bisa ditunda tahun depan. Saudara-saudara yang berbahaya, kalau kita lihat di beberapa tempat, ya, itu pembangunan seperti gedung atau konstruksi lainnya itu masih bisa dipending, ditunda, karena itu memang diprioritaskan oleh pemerintah refokusing pada penanganan dampak dari pandemi ini. Nah, jadi itu yang kami rasakan sebagai dari masyarakat,
sangat sedih rasanya kalau ada kegiatan seperti yang disampaikan tadi, kayak bangun pagar, apalagi suatu pertanyaan lagi itu, sejauh mana efisiensi ekonomisnya, rasa ada kepatutan anggota DPR tersebut dalam menggunakan anggaran negara. Apakah tidak bisa dipakai kalau memang betul-betul urgent mendesak pindah ke tempat lain? Apa tidak ada gedung pemerintah yang bisa kita pakai untuk sementara? Kan sejak pandemi ini banyak gedung-gedung pemerintahan ataupun aula itu yang menganggur. Bahkan ada beberapa tempat mungkin bisa kita pakai untuk kegiatan DPR tersebut. Kenapa pilihannya, apa pertimbangannya kok sampai hotel? Yang namanya hotel tentu tahu kita tentu harganya sangat lumayan fantastis tentunya. Apakah memang begitu keinginan tipikalnya di anggota DPR kita di kota ini? Jadi kalau kita sangat menyayangkan ya dalam kondisi saat sekarang seperti ini, masih tega-teganya masih melaksanakan pembangunan konstruksi tersebut, apalagi mendapatkan fasilitas smartphone, padahal beliau itu sudah mendapat fasilitas gaji dan tunjangan yang luar biasa. Rasanya kalau ini dilakukan, kita itu protes dan keberatan sebagai rakyat Kota Jambi ini. Sementara itu dari saya dulu, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh pembicara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cukup menarik ya pembahasan tentang mengenai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh wakil rakyat yang mana dalam hal ini yaitu DPRD Kota Jambi itu sendiri. Selanjutnya jurnalis dan pimpinan Tribun Jambi mengenai bagaimana realitas dari sudut pandang jurnalis terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Seperti kita ketahui, banyaknya anggaran-anggaran yang masih bisa di-refocusing, namun tetap dipaksakan, seolah dipaksakan dengan dalih bahwa itu sudah dianggarkan pada tahun lalu dan pada masa periode yang lalu. Bagaimana dari Bang Sulis, Mas Sulis? Ya, selamat malam. Buka ini ya video biar kita bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Waji dari Pradi. Sehat Bang. Mas Asril Habibi dan juga Mas Tim. Ini sayang saya nggak bisa lihat peserta ya. Ini nanti kita ketemu nggak kenal ini ya. Nutup semua kameranya. Terima kasih atas undangannya. Sebenarnya saya semangat tadi diskusi ada anggota dewan gitu kan. Kita bisa tiktokan gitu kan. Ternyata nggak hadir. Tapi karena ini tradisi demokrasi kita ya, kita senang ya, tetap semangat kita diskusi apapun. Ini menjadi forum yang penting untuk kita semua. Sedikit apapun yang kita bicarakan dan apa yang kita lakukan dalam masa darurat kesehatan adalah hal yang sangat bisa membantu meskipun itu dalam pemikiran. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan nanti dalam aksi yang nyata. Oke, malam ini kita diskusi tentang menelisik sense of crisis anggota DPRD Jambi di masa COVID-19. Nah, ini tentu
tema ini tema yang menarik bagi kita semua. Bagaimana kita selaku masyarakat, kemudian kita mempunyai wakil-wakil, kondisi yang sulit, bagaimana orang-orang yang duduk di DPR membela kita. Nah ini saya share screen boleh ya? Ini suara saya terdengar nggak ya? Terdengar ya? Terdengar, Bang. Bagus, mantap suaranya, Mas. Enggak, ini tadi saya sempat ini aja untuk panduan saya ngomong, saya akan sajikan fakta-fakta aja karena tadi Mas Waji sudah menyinggung dari pendekatan hukumnya, pendekatan politik. Nah, nanti saya akan coba dari sisi yang lain. Udah kelihatan belum ini ya? Udah mantap, Mas. Mantap. Ya. Nah, ini saya akan mencoba menarik diskusi kita agak sedikit bergeser dalam konteks yang terkini ya. Bagaimana nanti peran wakil rakyat kita dalam menyikapi situasi Kota Jambi, di mana Kota Jambi itu akan dilakukan pengetatan PPKM mulai tanggal 23 Agustus nanti. Nah, ini saya rasa ini menjadi momentum yang pas diskusi ini karena ini menjelang diterapkan kebijakan. Nah, sebenarnya tadi saya membuat oret-oretan ini dengan harapan ada Bu Roro ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini saya agak mengawalinya dengan ada kutipan menarik yang menurut saya dalam forum ini dari Plato ya. Kata-kata palsu tidak hanya jahat dalam diri mereka sendiri, tetapi mereka menginfeksi jiwa dengan kejahatan. Nah, ini sebenarnya saya ingin mengutarakan ini sebenarnya lebih pada bagaimana karakter politisi kita dalam mengumbar janji-janji ya, memberikan kata-kata manis ketika mereka pemilu, kemudian bagaimana konsistensi mereka ketika terpilih, bagaimana gitu. Ketika itu hanya sebuah kepalsuan saja, maka ini bagian dari kejahatan bagi mereka sendiri sebenarnya. Nah, ini menurut Plato, bukan menurut saya. Kira-kira begitu. Jadi kita sebenarnya berharap wakil rakyat itu berjuang bersama masyarakat dalam kondisi sekarang, itu juga mereka bersama masyarakat pula untuk turut serta mengatasi gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita. Nah, sekarang ini teman-teman, kami kita dalam situasi yang cukup pelik ya, di mana pemerintah telah menerapkan nanti tanggal 23 Agustus PPKM level 4 ini diketatkan sehingga ada sektor-sektor yang tadi juga disampaikan Mas Waji, di mana nanti masuk keluar Kota Jambi dijaga, kemudian sektor tertentu harus tutup. Saudara teman-teman yang punya toko baju tidak boleh buka dulu. Sementara bagaimana nasib pekerjanya, bagaimana pendapatan pengusahanya berkurang. Kemudian tadi PKL juga ada pembatasan jam dan lain sebagainya. Nah, ini tentu hal yang tidak mudah karena akan berdampak pada sektor sosial ekonomi yang cukup berat. Ini memang baru diterapkan 7 hari nanti kebijakan pemerintah. Apakah nanti akan diperpanjang?
Nah, itu kita yang masih perlu kita pantau. Hari ini sampai sebelum tanggal 23 itu dilakukan pembagian jaminan sosial. Ada 30.000 untuk Kota Jambi. Tetapi memang apakah 30.000 ini sudah merata dan tepat sasaran, itu yang perlu kita pantau bersama nanti, bagaimana seandainya jaringan pengaman sosial ini kemudian tidak tepat sasaran dan atau kurang, tidak cukup untuk 7 hari begitu. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh wakil rakyat ketika melihat sesuatu terjadi di wilayahnya. Misalnya kita begini, mengasumsikannya. DPRD Kota Jambi itu ada sekitar 45, kalau nggak salah nanti saya dikoreksi, 45 orang. Kemudian di provinsi itu ada 55 orang. Itu ada sekitar 100 wakil rakyat yang ada di Kota Jambi ini, tinggal di Kota Jambi ini karena kantornya di Kota Jambi kan. Nah, saya membayangkan kalau 100 orang ini punya basis pemilih rata-rata 2.000, 1.000 saja misalnya, 1.000 orang. Itu berarti sudah ada 100.000. Kalau pendampingan pada basis konstituennya masing-masing aja, itu ada 100.000. Hal seperti ini yang mestinya menjadi catatan. Nah, apakah wakil rakyat itu saat pandemi COVID itu melakukan hal-hal yang menggambarkan sense of crisis? Ini pertanyaannya. Ya, kemudian nilainya sekitar 10 miliar gitu kan. Ini kalau direfocusing anggaran, ditahan dulu untuk kepentingan COVID, alangkah lebih bijaksananya. Tadi Mas Wati juga sudah menyinggung, tetapi itu tampaknya tetap berjalan hari ini, artinya diskusi itu proyeknya ada di beberapa dinas ya gitu. Sehingga pendekatan proyek ini memang rumit. Ini Mas Wati lebih paham ini kalau hal-hal seperti ini. Kenapa tetap jalan? Kepentingannya apa kira-kira di balik itulah kira-kira. Nah, saya lepas dari itu, saya ingin menunjukkan beberapa hal. Apakah ada wakil rakyat yang memiliki sense of crisis dalam konteks sosial? Tadi Mas Wasti sudah mengakomodasi narasi dari panitia tentang pendekatan proyek yang tetap berjalan. Ini saya coba akan memberikan gambaran dari sisi yang berbeda. Apakah sense of crisis itu ada dalam sisi sosial kemasyarakatan? Nah, saya coba untuk browsing tadi di habitat kami. Memang secara makro dulu saya ingin tunjukin bahwa ternyata memang ada gitu tokoh-tokoh politisi yang memiliki kepedulian. Misalnya kalau di Jambi ini saya nemu tentang vaksinasi, dia membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Lain kayak di DPRD yang membantu warga terdampak, ada kepedulian di sana. Kemudian ada di Medan misalnya, ada anggota dewan yang mencoba membagikan beras kepada masyarakat terdampak gitu. Nah, kemudian kita juga melihat beberapa tangkapan layar gitu di habitat kami tentang politisi yang mempunyai niat baik untuk membantu, misalnya dari PAN menyumbangkan gajinya begitu kan. Kemudian kader PDI juga ada, kemudian dari Demokrat ini tadi saya capture karena Bu Roro kan Demokrat ya, artinya saya ingin menarik ada instruksi dari Pak Ketua gitu, untuk membantu warga gitu kan.
Nah, sebenarnya ada itu loh. Ada hal yang dilakukan oleh anggota dewan. Cuman masalahnya ketika saya cek di Kota Jambi nggak nemu lah ya. Ini problemnya apa kami yang tidak berhasil meliput aktivitas hal seperti ini dilakukan oleh anggota dewan, atau aku yakin bahwa ada anggota dewan yang membantu itu. Saya mempunyai keyakinan itu ada. Cuman karena nggak terpublikasikan, nggak terpublikasikan, mungkin nggak ada. Gitu. Cuman saya tracking di habitat kami memang belum nemu apakah wartawan kami tidak menemukan fakta di lapangan, gitu juga. Nanti coba kita sama-sama cermati. Teman-teman pernah lihat kanan kiri teman-teman anggota dewan yang membantu itu kan. Yang jelas di Jambi saya nggak nemu ini terus. Nah, mungkin tidak terpublikasikan. Nah, teman-teman, hal atau fakta tentang kepedulian sosial hari ini yang menurut saya penting adalah seperti Mas Azim tadi, saya sepakat bahwa pada ujungnya ini adalah tanggung jawab yang semua harus berkolaborasi untuk bersama mengatasi pandemi, apalagi wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab minimal konstituen orang yang memilihnya untuk dibantu dalam hal kesusahan-kesusahannya. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama supaya wakil rakyat itu memiliki sense of crisis dari sisi pendekatan sosial juga. Memang tidak kita pungkiri juga sumbangsih dari teman-teman anggota DPR itu juga ada. Kayak misalnya bagaimana mereka mengawal tentang refocusing anggaran untuk suksesi penanganan COVID, kemudian beberapa waktu lalu juga kalau nggak salah di kota itu ada pengalian dana kunjungan kerja atau apa untuk COVID, sebenarnya ada juga sebenarnya. Memang pendekatannya lain itu. Ini ada proyek yang tetap berjalan, ini mungkin perlu pendalaman. Kenapa harus dipaksakan? Nah, teman-teman, ini yang menurut saya apalagi tokoh-tokoh yang ada di wakil rakyat itu mereka butuhkan simbol tokoh mas yang ada semasanya untuk saling peduli. Itu yang ingin satu tajam menarik. Kemarin apresiasi itu gerak sosial yang diini bagi wakil rakyat untuk turun gunung ya, bersama masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Jadi politik yang dibangun adalah politik empati, politik kemanusiaan. Menjauhi politik pragmatis yang hanya ini tidak cocok untuk keadaan yang darurat kesehatan seperti sekarang. Sehingga partisipasi yang kita harapkan dari wakil rakyat hari ini adalah bagaimana mereka bisa bergerak minimal di basis pemilihnya, kemudian mendorong untuk terjadi gerakan sosial saling membantu di antara kanan kirinya, sehingga ini menjadi solusi. Gitu. Bukan lari atau bukan menjauh atau bukan apa atau tidak peduli atau bagaimana. Nah, ini yang perlu kita dorong gitu. Nah, maka di sini kesimpulannya ada dua pendekatan yang mesti kita lihat gitu. Yang pertama pendekatan struktural. Oke, ketika kita bicara pendekatan struktural itu wakil rakyat sedikit banyak mereka melakukan atau kalau bahasa tema diskusi kita mereka memiliki sense of crisis itu. Ya.
bagaimana fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran itu ketika dia terlibat dalam ini sedikit banyak dalam pos-pos tertentu juga ada, dan itu kita tidak boleh menafikan juga gitu. Bukan berarti tidak sama sekali gitu. Mungkin dalam pos-pos kemarin tadi temuan dari kawan-kawan kami tentang gedung itu mungkin bagian dari satu pos. Mungkin ada pos lain yang itu sebenarnya sudah di ini, karena ada sesuatu yang mungkin kita perlu dalami. Kenapa harus dipaksakan? Nah, kita tidak menafikan itu secara struktural itu berjalan. Nah, problemnya adalah bagaimana pendekatan kulturalnya. Bagaimana tanggung jawab kultural dari wakil rakyat itu untuk mendampingi atau bertanggung jawab pada basis pemilihnya yang terdampak pandemi dalam kondisi darurat kesehatan sekarang. Bagaimana mereka membaur kepada masyarakat, bahu-membahu, tolong-menolong, menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak. Ini yang perlu kita dorong. Maka saya termasuk dari sisi media, sebenarnya kenapa kami juga misalnya melakukan liputan di Kebun Andil ini misalnya, ini sebenarnya bagian dari satu upaya kami untuk membangkitkan jurnalisme empati kepada masyarakat, pada tokoh masyarakat, sehingga ini bisa menginspirasi. Setidaknya gerakan ini bisa menginspirasi dan mendorong orang untuk memiliki empati dan saling peduli. Cuman problemnya adalah ini memang tidak bisa digerakkan secara tergantung kesadaran dari masing-masing tokoh. Sebenarnya liputan ini juga saya komunikasikan juga dengan beberapa tokoh, tapi ya cuman kasih jempol aja gitu. Maksud saya sebenarnya bagaimana menindaklanjuti itu gitu. Satu RT ini kalau misalnya dilakukan ke semua RT, ini hasilnya pasti setidaknya cukup memberikan solusi sedikit banyak gitu untuk membantu celah-celah kosong yang mungkin pemerintah tidak bisa sentuh. Nah, wakil rakyat dalam konteks ini, dalam pendekatan kultural ini yang perlu kita genjot gitu. Oke, dalam pendekatan struktural tadi ada temuan-temuan, kemudian ada rapat-rapat tentang refocusing, nah itu memang tanggung jawab mereka. Tapi ketika tanggung jawab kulturalnya bagaimana? Kan mereka dipilih oleh masyarakat, berapa ribu orang yang memilih mereka. Setelah jadi dan kemudian pemilihnya dalam keadaan sulit, bagaimana tanggung jawabnya? Ya kan? Orang dulu pernah ngomong waktu kampanye mungkin baju-baju partai politik atau baju-baju ini bertebaran, sumbangan-sumbangan. Sekarang ada masker aja enggak ada. Susah didapatkan, sembako susah didapatkan dalam kondisi seperti ini. Nah, ini yang fakta-fakta yang ada. Kesimpulannya adalah bagaimana wakil rakyat ini mengoptimasikan diri sendiri masing-masing untuk mengoptimalkan pendekatan kultural dalam membangkitkan politik empati, politik kemanusiaan, sehingga masyarakat yang dulu memilihnya itu merasa ada manfaatnya, merasa ditolong. Nah, ini yang harus kita dorong. Nah, sementara itu dulu untuk bahan kajian diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Sulis telah memaparkan berbagai fakta yang pandemi kali ini, khususnya di Kota Jambi. Sebenarnya tadi temuan-temuan dari Bang Sulis ini banyak yang terjadi di daerah lain, bukan terjadi di Kota Jambi. Apa yang salah? Gitu. Kenapa di Kota Jambi ini kota pusat dari provinsi, namun tidak banyak temuan yang menjurus kepada hal yang menunjukkan bahwa wakil rakyat di Kota Jambi ini mempunyai sense of crisis itu sendiri, di mana sehingga menimbulkan sebuah gerakan sosial di mana para masyarakat yang turun langsung pada masyarakat itu sendiri, itu menunjukkan bahwa ketidakhadirannya
ketidakada hadiran dari wakil rakyat itu sendiri terhadap masyarakat. Mungkin kepada audiens yang ingin bertanya mengenai paparan yang telah disampaikan oleh Bang Sulis dan Bang Wajidi, dipersilahkan. Silahkan bertanya, hidupkan audionya pada kawan-kawan. Izin bertanya, moderator, apakah diperbolehkan? Akan perkenalkan diri dari mana dan silakan bertanya kepada siapa. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sinor Sofia dari Badan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan kami Kota Jambi. Saya ingin izin bertanya kepada Mas Sulistiono Azriel, apakah diperbolehkan? Silakan. Baik, terima kasih. Dari paparan yang sudah Mas Sulistiono tadi sampaikan, bahwa DPR itu setidaknya punya dua pendekatan, yaitu secara struktural dan kultural. Nah, secara struktural memang sudah tugas wajibnya anggota DPRD di provinsi kita begitu untuk melaksanakan tugasnya secara legislatif gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan karena sebagai mahasiswa masih sedikit pengetahuan tentang metode pendekatan yang kultural, apakah itu suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan ataukah itu sifatnya mubah begitu kan, atau sunnah dalam istilah di dalam Islam begitu ya Mas. Nah, bagaimana itu tentang kultural itu, apakah memang wajib atau enggak, atau itu hanya bentuk metode bagaimana ia bisa terpilih untuk periode ke depannya, begitu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik Bang, langsung ditanggapi boleh. Ya, makasih. Mbak siapa tadi? Yesi Nur Sofia. Biasa dipanggil Yesi, Mas. Yesi ya. Ya, Mbak Yesi. Jadi kalau kita melihat apa namanya soal tanggung jawab ya, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota dewan secara kultural itu apakah, apa tadi pertanyaannya, apakah itu hal yang wajib atau itu hal yang sunnah gitu ya. Jadi begini, dalam kaitan ketugasan yang sesuai dengan aturan, nanti Mas Watsi mungkin bisa lebih detail menambahkan. Jadi tugas dan wewenang yang apa namanya ada dalam diri seorang wakil rakyat itu kuncinya adalah satu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara gitu. Tugas dan wewenangnya. Nah, itu ketika ada kepentingan masyarakat dalam situasi pandemi seperti ini tentu sudah menjadi kewajibannya untuk membantu itu. Jadi kalau kita bicara tentang tugas dan kewenangan anggota DPR itu kan memang satu, selain dia fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, kan mereka punya hak, mereka juga punya wewenang kan gitu kan. Nah, salah satu tugas wewenangannya itu yang ngurusin masyarakat ya, ngurusin negara gitu. Nah, sekarang masyarakat lagi susah ya, sudah menjadi kewajibannya dia ikut ngurusi. Menurut saya begitu. Jadi tidak ada hal yang apa namanya mengganjal dalam hal ini. Mestinya seperti yang dilakukan oleh beberapa fakta tadi oleh anggota dewan, mereka langsung turun ke lapangan membantu. Nah, sehingga pendekatan kultural yang ada hari ini
dalam konteks hal ini yang kita diskusikan, nah inilah tentu kewajiban mereka bagaimana mereka bertanggung jawab kepada minimal basis massa pemilihnya, atau mereka sudah menjadi wakil rakyat karena sudah resmi ya semua masyarakat yang ada di Kota Jambi ini menjadi tanggung jawab dia harus turut serta. Jadi mereka menurut saya jangan sampai beranggapan bahwa tanggung jawab saya selesai di gedung dewan. Mereka juga sebagai politisi juga harus memiliki tanggung jawab kultural, yaitu di lingkungan masyarakatnya. Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana dia bisa memobilisasi kepedulian sosial sehingga ini terjadi gerakan saling peduli antar tetangga gitu. Nah ini yang perlu kita dorong. Nah, terkait pertanyaan tadi apakah kewajiban? Nah, menurut saya wajib itu. Menurut saya itu sudah menjadi kewajiban. Cuman problemnya gini loh, teman-teman, yang kita lihat dari beberapa fakta hari ini adalah wakil rakyat saya melihat mereka masih banyak bergeraknya di wilayah struktural gitu. Sementara di wilayah kultural ini kan juga perlu dinamo untuk menggerakkannya gitu. Nah, mereka sebagai politisi itu kan punya jaringan yang kuat ya, dari mereka bikin struktur sampai tingkat RT RW dalam suksesi itu. Nah, itu kan sebenarnya jaringan yang bisa digerakkan juga ketika ada situasi yang seperti ini. Nah, jadi pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan gitu, bukan pendekatan kepentingan. Kalau menurut saya situasi hari ini adalah pendekatannya kepentingan bersama. Jadi tidak hanya di basisnya. Jadi cuma contoh aja, seandainya satu anggota dewan mengurusin dapilnya sendiri saja, itu sudah sangat membantu. Apalagi bisa mengurus semuanya, nah, itu kan bisa membantu. Bagaimana antar partai berkonsolidasi untuk kepentingan masyarakat, sehingga hal yang sifatnya untuk jaringan pengaman sosial itu bisa diantisipasi sedini mungkin. Jadi kira-kira begitu. Kalau ada tambahan dari Mas Watsi, ya, Bang Wajdi, jika ingin menambahkan, persilahkan. Baik, Azril. Terima kasih. Memang kita ketahui bersama, mungkin di ilmu kampus kita masih ingat, sebenarnya keberadaan anggota DPR di gedung DPR itu kan nggak terlepas dari konstituen atau masyarakat yang memilihnya. Makanya kalau seorang anggota DPR berpikiran cerdas, dia harus memikirkan bagaimana bisa memelihara konstituennya tersebut. Nah, sebenarnya kalau pada saat momen seperti inilah dia harus bisa menunjukkan bahwa sebagai bentuk perhatian konstituen pada pemilihnya yang kemarin, atau katakanlah sebagai balas budi, itulah yang harus dilakukan apa yang disampaikan oleh Mas Sulis tadi. Dia harus bisa memperhatikan kondisi keadaan konstituennya. Jadi jangan ada kesan setelah mereka duduk, mereka lupa dengan para pemilihnya. Makanya kalau kita lihat secara filosofi keberadaan eksistensi yang terdapat tersebut, dia merupakan adalah wakil atau kuasa dari masyarakat, di mana masyarakat memberikan sebagian kewenangannya kepada anggota DPR. Dalam hal ini sebenarnya tidak boleh terputus komunikasi antara rakyat dengan wakil rakyat. Karena sejatinya yang diperjuangkan, yang diusahakan, yang diadvokasinya, itu adalah rakyat. Dan sebagai wakil rakyat, dia adalah memperjuangkan rakyat banyak ini. Dia bukan semata-mata kepentingan mereka sendiri yang diperjuangkan. Kepentingan mereka sudah tercover itu dengan gaji, dengan tunjangan. Tapi bagaimana dengan rakyat yang sudah memilih selama ini? Nah, kalau setahu kita anggota DPR sekarang seakan-akan itu
ketika sudah duduk itu sudah lupa dengan pemilihnya. Dan itu terbukti dari paparan dari Mas Sulis tadi, ternyata dari bantuan media itu belum ditemukan. Mungkin ada tapi belum ditemukan bukti konkret adanya bentuk kepedulian dari anggota DPR pada konstituen atau masyarakatnya. Kalaupun toh tadi ada yang ditampilkan itu kan ada di daerah lain, ya, di Sumatera Utara, di Jawa Barat. Tapi yang di Kota Jambi belum ketemu apa program aksinya yang dilakukan oleh anggota DPR. Justru yang ada dari masyarakat. Nah, makanya ketika dikaitkan dengan sign of crisis, dihubungkan dengan fakta dari pantauan media, ternyata belum ditemukan mungkin ada ya, tapi belum ditemukan ya Mas Sulis ya. Nah, itu yang kita pertanyakan saat sekarang ini. Nah, sebenarnya sejauh mana sekarang atensi perhatian dia kepeduliannya kepada pemilihnya ini. Kemudian kalau kita lihat dari fungsi mereka, kita tahu bersama fungsi anggota DPR itu kan ada 3 ya, ada fungsi legislasi, fungsi budgeting, sama controlling. Nah, dari sisi budgeting dan controlling, kan kita ketahui bersama ada sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal untuk penanganan kasus COVID ini. Kita juga tidak melihat atau belum menemukan. Maka kita berharap ada tadi Ibu dari DPR, biar kita tahu, bisa nanya apa yang sudah dilakukan terkait fungsi controllingnya. Karena ada beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, yang juga diberikan sampai ke bawah, yaitu presiden di kota. Kita belum melihat sejauh mana atau apa wujud controlling dari wakil rakyat kita itu. Saya menemukan langsung pada PPKM pertama itu, sebenarnya di instruksi Mendagri itu PKL yang ada di Tigurudis ataupun di Ancol itu nggak dilarang, nggak ditutup. Kenyataannya di awal PPKM Jambi itu dilarang, ditutup, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena kita tahu sebagai negara hukum kan semua keputusan itu ada sumber dasar hukumnya. Dan dalam hal ini PPKM itu ada impres sama instruksi Mendagri. Nah, ketika ada penyimpangan pelaksanaan dari instruksi Mendagri tersebut, sebenarnya kita berharap di sinilah harus hadir wakil rakyat, wakil kita itu untuk membela rakyat, khususnya PKL yang sangat terganggu dengan pembatasan tadi. Jadi adik-adik dan Mas yang berbahagia, sebenarnya saya banyak yang ingin saya sampaikan kalau hadir ke DPR kita. Terkait misalnya sekarang akan dilaksanakan PPKM di Kota Jambi minggu depan, kabarnya untuk 7 hari. Padahal kita tahu dari beberapa ahli virus itu, yang dari saya baca dari beberapa referensi, ternyata daya tahan hidup virus corona itu selama 14 hari. 14 hari, setelah itu dia itu sudah off dia, tidak bisa lagi dia berkembang. Nah, apa pertimbangan sampai 7 hari? Saya sudah dan beberapa kawan-kawan dari medis, memang sistem pandemi corona itu memang seperti itu. Maka kita berharap bagaimana controlling dari anggota DPR kita. Sedikit pun tidak ada yang berbicara dampak yang timbul dari pelaksanaan PPKM ini, itu nggak ada yang berbicara. Kita tahu PKL itu beda dengan supermarket atau mall itu. Kalau PKL itu 1 hari dia nggak jualan, itu udah terganggu asap dapur hari besoknya. Kadang-kadang penghasilan hari ini itu cukup untuk hari ini, paling besok lah untuk besar. Lain halnya kalau pedagang besar, supermarket, minimarket. Nah, itu yang kita lihat selama ini. Cuma saya tidak ada anggota DPR yang hadir. Kita ya menanya sama siapa sekarang ini kan. Mudah-mudahan bisa disampaikan melalui media nanti oleh Mas Sulis ya, supaya sampai kepada beliau itu. Nah, sebentar dulu Pak Bung Azril. Terima kasih kepada Bang Majidi dan Bang Sulis.
Selanjutnya yang bertanya itu dari Hilda yang sudah angkat tangan. Silahkan. Baiklah, terima kasih. Sebelum lanjut, saya flashback sedikit ya. Dulu saya DM2 di Jambi, barengan dengan Nur Hasanani. Titip salam untuk beliau. Saya ingat karena ada nengok foto dia di backgroundnya Azim, makanya saya ingat. Kita sampaikan, Kak. Oke, menilai masalah sense of crisis anggota dewan gitu ya. Saya asli Sumbar, sekarang saya stay di Rengat. Menurut saya ini bukan hanya permasalahan yang ada di Jambi saja gitu. Malah bukan apa ya, udah 2 atau 3 hari ini yang jadi pembicaraan di kami Sumbar itu tentang sense of crisis juga. Itu yang aktor utamanya di sore itu Gubernur Sumbar yang sempat ganti mobil harga M, berapa M ya, saya lupa, harga M dengan alasan mobil yang lama udah rusak, nggak bisa lagi dipakai. Padahal menurut beberapa orang ini masih bisa dibaiki gitu. Cuma kemudian yang jadi kontradiksi kita di sini itu sudah dianggarkan jauh sebelum COVID gitu ya. Jauh sebelum COVID itu sudah dianggarkan. Kalau seandainya itu anggaran untuk kendaraan dinas, kemudian rumah dinas, dan tetek bengek segala macam itu udah dianggarkan jauh-jauh hari gitu. Kalau misalnya gitu ya, misalnya kita paksakan untuk misalnya rumah dinas ya tadi yang dibaiki, entah itu pagar, entah itu apa yang hitungannya M. Kalau seandainya dananya dialokasikan ke yang lain, saya rasa itu boleh. Cuma ada konsekuensinya. Ketika anggaran itu sudah disetujui di periode sebelumnya, kemudian sudah mulai dikerjakan, otomatis itu sudah ada semacam kontrak gitu ya, dan itu harus tetap dijalankan. Kalau seandainya itu tidak dijalankan, otomatis semacam penalti yang harus kita bayar. Ujung-ujungnya kembali lagi kita akan yang bayar itu rakyat, bukan anggota dewan gitu. Jadi di sini saya berpikirnya ya maju kena mundur kena gitu. Seandainya kita di posisi kita di anggota dewan itu, seandainya kita bingung juga, kita dilema juga mau maju. Ini konsekuensi yang harus kita jalani kalau seandainya tetap menjalankan sesuai dengan rancangan APBD sebelumnya. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, kita juga harus mengorbankan lagi untuk periode ke depan. Karena otomatis ketika itu digeser, otomatis itu anggarannya nambah dalam artian akan ada kenaikan harga, akan ada kenaikan harga untuk kedepannya, otomatis itu menggunakan biaya yang lebih besar gitu. Jadi ya kalau seandainya kalau misal saya sebagai anggota dewan, saya bingung gitu. Tolong bantu saya. Misalnya saya sebagai anggota dewan ya, tolong bantu saya. Anggota dewannya nggak hadir ya? Bolehlah yang dari Bapak yang dari LBH sama abang yang dari jurnalis bantu. Sekian, terima kasih. Mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Hilda sendiri, boleh sampaikan terlebih dahulu oleh Pak Wajdi. Baik, saya coba ya, menjawabnya. Jadi memang dalih dari
beberapa tempat itu sudah dianggarkan jauh-jauh hari sebelumnya kan. Maka kita dalam hal ini kita juga harus bijak juga melihat suatu anggaran tersebut. Makanya di instruksi Mendagri tersebut dalam realokasi atau refocusing itu ada beberapa indikator-indikator yang harus dipakai. Tidak semuanya anggaran itu bisa kita refocusing. Karena ada beberapa kegiatan pembangunan yang mesti jalan. Nah, terkait misalnya kayak di Sumatera seperti juga membaca ya. Kalau di Sumatera sebenarnya dia agak beda posisinya. Karena memang dari keterangan mekanik bengkel itu mobil memang nggak layak pakai lagi. Nggak layak pakai karena mobil tersebut kita tahu medan yang Sumbar itu beda dengan Jambi. Itu kalau dari Padang ke Bukit Tinggi itu melalui tanjakan Bukit Silaing ya, Bukit Silaing itu kan. Terus lagi kalau sempat juga ke daerah Solo itu juga sini laut. Makanya kalau yang saya tangkap itu dari keterangan mekanik bengkel itu memang mobil nggak layak. Bahkan selama ini pakailah mobil pribadi ya. Tapi terakhir sudah selesai karena sudah dihibahkan oleh gubernur kepada Satgas Covid ya. Jadi kita juga harus bisa bijak melihatnya apakah memang ada dasar urgensitas untuk pembelian kendaraan seperti tadi. Lain halnya kayak smartphone di kota Jambi. Sebenarnya hampir dipastikan semua anggota DPR itu sudah punya smartphone. Jadi untuk apa lagi dipasok dana sekian ratus juta untuk beli smartphone tersebut. Jadi kita harus bijaksana juga melihat, artinya case by case, kasus kita lihat suatu permasalahan tersebut tidak bisa kita dinalisir. Ya, kalau kayak pagar, sejauh mana urgensitas, katakanlah pagar itu kita pending, apa dampak kerugian atau sejauh mana bisa mengganggu efektivitas kegiatan anggota DPR tersebut. Itu kan nggak terganggu sama sekali. Itu pagar itu setahu saya sudah sekian periode dan DPR juga seperti itu juga nggak terganggu. Pagar DPR Jambi itu. Nah, jadi seperti itu kalau saya melihat bahwa kalaupun tadi dikatakan ada kalau ada sudah dialokasikan dana tersebut dan sudah disahkan oleh anggota DPR, begitu hadirin bahwa anggaran itu kan suatu kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif ya. Di panitia anggaran eksekutif sama legislatif ketemu dalam bentuk anggar, maka diketok palu menjadi anggaran dalam bentuk APBD ya. Maka ketika sudah disahkan menjadi APBD, bahkan anggota DPR-nya setuju dianggarkan dana untuk kegiatan yang sudah tadi. Makanya memang suatu yang aneh juga nanti kalau kayak di Sumbar tadi lagi, kalau memang sudah dianggarkan, berarti kan disetujui oleh anggota DPR. Kalau sudah setuju, kenapa lagi ribut-ribut sekarang? Kalau tidak setuju, kenapa nggak dari dulu-dulu, dari awal-awal itu dicoret di RAPBD-nya. Nah, namun terhadap yang sudah dianggarkan, misalnya kayak bangun konstruksi, itu sepanjang belum dilaksanakan kegiatan konstruksinya, itu masih bisa di-refocusing. Di situ kebetulan belum ada pemenang tendernya, jadi belum dilelang. Lain halnya kalau sudah dilelang dan sudah ada tanda tangan antara pihak penyedia jasa dengan BPH-nya. Sepanjang belum ada dilelang, belum ada pemenang, belum ada taken kontrak, itu dari sesuai instruksi Mendagri tersebut masih bisa direfocusing pada kegiatan untuk pandemi COVID-19 ini. Itu banyak kegiatan di beberapa daerah kita lihat seperti itu. Jadi begitu Rida, bahwa kalau sepanjang belum dijalankan proyek atau konstruksinya, itu boleh direfocusing, dialokasi dana tersebut. Yang nggak boleh itu kalau sudah taken kontrak, itu memang sudah terikat dengan aturan kontrak. Tidak ada janji kita yang sarjana hukum, kalau kontrak itu bagian dari undang-undang bagi para pihak ya, dia bersifat mengikat yang punya konsekuensi hukum. Itu kalau sudah ada taken kontrak. Tapi sepanjang belum di taken kontrak, itu masih bisa direfocusing.
Sebenarnya kayak pembangunan renovasi gedung DPR. Oke. Dari pengamatan kita, di gedung DPR itu masih layak. Dari mana tidak layaknya, kan? Jadi nanti bisa di-focusing. Sementara itu yang dapat disampaikan mungkin dari Mas Sulis. Silakan Mas Sulis. Mungkin dari Mas Sulis mempunyai pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Silakan Mas Sulis. Ya, terima kasih. Jadi ini memang menjadi diskursus ya soal tadi yang disampaikan Mbaknya tadi. Dari mana tadi? Sumatera ya, Sumatera Barat. Jadi kalau menambahkan saja sih, ini yang lebih kompetennya sebenarnya Mas Pasti. Kalau kita mengingat ya tentang keputusan Presiden itu, Pres nomor 12 tahun 20 itu, yang menetapkan bencana alam penyebaran coronavirus disease itu memang apa yang sekarang terjadi itu bisa dikategorikan memang dalam situasi yang post mayor ya. Jadi memang tadi benar apa yang disampaikan Mas Wasdi bahwa peristiwa COVID-19 itu kemudian tidak serta-merta bisa membatalkan kontrak-kontrak bisnis yang sudah dilakukan gitu. Pembangunan pagar maupun gedung DPRD itu klausul kontraknya itu bagaimana kita sama-sama tidak tahu. Kalau ada ibu dari anggota dewan bisa bercerita itu, kita bisa mengkajinya gitu. Nah, bisa memungkinkan itu karena force majeure itu kan ada yang sifatnya yang absolut maupun lagi gitu. Tapi kalau yang sifatnya relatif, ini bisa force majeure ini bisa menjadi pintu masuk untuk renegosiasi, maksud saya begitu. Sepanjang itu memungkinkan. Nah, problemnya adalah apakah dalam usul itu memungkinkan itu? Nah, menurut saya sih sebenarnya untuk kasus yang ada di Kota Jambi, yang pertama kita tidak tahu klausul kontraknya seperti apa, yang kedua kemungkinan seandainya ada itikat baik gitu ya, melakukan renegosiasi begitu ya. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan kemudian sama-sama legowo gitu ya, kira-kira gitu ya, mempunyai itikat baik gitu. Saya kira itu hal yang positif gitu. Dialihkan ke kepentingan yang COVID. Ini kan soal itikat aja. Itikat bagaimana bisa memuncul force majeure yang terjadi hari ini menjadi pintu masuk untuk melakukan renegosiasi. Berpikir bijaksana. Berpikir bijaksana dengan keadaan force majeure hari ini, dengan misalnya apalagi itu sampai berapa miliar itu kan, kalau di total itu sudah bisa memberi sembako berapa itu untuk kebutuhan masyarakat misalnya gitu kan, kalau kita bandingkan itu 10 miliar ditambah 1,3 tadi ya, berarti 11,3 miliar itu berapa ratus ton itu, dan itu bisa untuk mencukupi masyarakat yang membutuhkan di Kota Jambi sampai berapa bulan itu. Nah, itu kan kira-kira kan perbandingannya kan seperti itu. Nah, kalau ada etikat baik, saya rasa hal-hal yang berdampak hukum itu kan bisa dihindari gitu. Saya rasa kalau dari saya begitu. Baik, terima kasih Bang Sulis, Pak Wajidi yang telah menjawab pertanyaan dari Hilda. Selanjutnya dari Wahyu Saputra, silahkan untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya dapat menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra Riki Bastian dari Universitas Jambi.
Setelah pemaparan materi dari Bang Sulistiono tadi atau Mas Sulistiono, pemimpin redaksi Tribun Jambi, saya sangat terkesan dengan apa artikel yang telah dituliskan, dan namun saya sangat kecewa karena tidak adanya dewan ataupun anggota dari politikus yang di Jambi, kota Jambi khususnya, tidak ada memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini membuat saya merasa iba karena apa? Menunjukkan rasa minim empati dari anggota dewan kepada masyarakat di kala pandemi ini. Tentunya kita sebagai masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama anggota dewan selaku wakil rakyat di kursi parlemen. Pertanyaan dari saya, bagaimana meningkatkan ataupun menumbuhkan rasa empati anggota dewan di kala krisis pandemi ini? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simple namun menjadi pertanyaan seluruh masyarakat, seluruh elemen. Bagaimana cara menumbuhkan? Silakan dari Bang Sulis terlebih dahulu untuk menyampaikan bagaimana cara menumbuhkan rasa krisis, rasa empati terhadap dari rakyat itu sendiri. Ya, begini, memang ini menjadi PR kita bersama ya, bagaimana para pihak yang memiliki posisi-posisi strategis itu kita dorong karena tidak ada partner, jadi kemudian bingung mau memulainya, kira-kira begitu. Saya membayangkan itu begini loh, kalau misalnya teman-teman mungkin berasnya dari ibu, nanti yang ngantar-ngantar kami, misalnya kan begitu kan. Nah ini kan sebenarnya bagaimana supporting publik terhadap tokoh-tokoh ini juga penting, termasuk media juga begitu. Tokoh masyarakat di Kebundil di tingkat RT itu menjadi headline di kami, sebenarnya itu juga untuk memicu menunjukkan jurnalisme empati, sehingga akan muncul gerakan yang sama masyarakat yang itu. Kalau dari kami kan sebatas itu ya, tapi bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ada beberapa pendekatan. Yang pertama, kalau kita memakai pendekatan komunikasi publik di era sekarang, ini memang mau tidak mau kegiatan baik itu harus dipublikasikan. Kalau René Descartes itu bilang, saya berpikir maka saya ada, kan gitu. Sekarang itu saya ada kalau ada di Google, kan gitu. Kira-kira ketika Anda tidak di Google, nama Anda nggak muncul, Anda nggak punya eksistensi. Kalau dahulu para filsuf itu berpikir memiliki eksistensi karena dia bisa berpikir, maka itu eksistensi saya tentang ilmu pengetahuan. Kalau hari ini eksistensi itu harus ditunjukkan kata kunci keywordnya Google muncul apa enggak kan? Nah, ini adalah kesadaran bahwa dan baik untuk mendorong ini bagaimana harus kita kampanyekan. Dikit apapun ketika itu untuk kondisi sekarang ya,